Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali bahas bagaimana hasil dari putusan MK. Tadi kita sudah dengarkan bersama Anwar Usman ini ditetapkan bersalah dan juga dicopot jabatannya dari Ketua MK. Untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut lagi, termasuk bagaimana hasil putusan MK ini terhadap pengaruhnya atmosfer politik di negara kita menjelang pemilu 2024. Kita akan dengarkan pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya pengamat hukum tata negara Bang Margarito. Kami selamat malam Bang Margarito. Baik, dan juga untuk bisa melihat dari kacamata bagaimana pengaruhnya kepada atmosfer politik di tanah air, sudah hadir di samping saya juga Mas Khairul Umam selaku pengamat politik. Selamat malam Mas Khairul Umam. Malam Mbak Putri. Baik. Malam Bang Margarito. Langsung saja Bang Margarito, bagaimana menilai dari putusan MK tadi? Sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Dan menurut saya sih rasional. Ya. Rasional karena fakta yang tersaji di atas meja persidangan MK itu tidak memungkinkan MK bergerak di luar fakta itu. Satu, yang kedua, MK terlihat betul, nyata betul menggunakan tafsir sistematik, gitu ya. Yang mau saya bilang adalah MK tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk menilai putusan MK. Betul. Tadi kan? Karena itu mereka tidak bicara mengenai konflik of interest dan lain-lain. Dan akhirnya memang begitu jatuhnya. Baik. Jadi dua hal itu yang menurut saya menjadi fondasi terbesar dari MK tadi dalam putusan yang mereka ambil tadi itu. Dinilai melakukan pelanggaran besar, kode etik, kemudian juga jabatan Ketua MK ini dicopot. Cukup sepadankah hal itu? Saya kira sepadan lah itu. Mbak Put, ini luka etik. Bukan luka biasa gitu ya. Ini luka etik. Luka etik kan luka segala-galanya sebenarnya. Dan karena itu saya pikir sepadan. Baik. Dengan mencopot beliau dari jabatannya sebagai ketua. Sepadan. Baik, nanti kita akan gali lebih dalam lagi, tapi kami juga bawa Anda untuk bisa mendengarkan kembali bagaimana hasil keputusan dari MK berikut ini. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Baik Bang Margarito, dengan keluarnya putusan seperti ini, apa yang coba kemudian diyakinkan oleh MK ini kepada atau MK ini kepada masyarakat? Apakah memang menjamin adanya independensi dari MK sendiri? Satu, terakhir tadi ya di poin nomor 5 tadi ya, Anwar Usman dilarang atau tidak diberi hak lagi ikut memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Berat sekali itu.
Karena dari putusan tadi nyata-nyata majelis hakim mengatakan bahwa di 3 hal perkara ini itu ada potensi konflik of interest gitu ya. Betul. Dan itu yang dicegah dengan putusan tadi poin yang kelima itu. Itu kira yang menurut saya itu memberi pesan kepada kita bahwa MK betul-betul menjaga independensi, ingin mengembalikan independensi atau harkat dan martabat MK dengan cara mencegah, menghukum mereka yang lain-lain itu dan mencegah Pak Anwar Usman yang dinilai dalam tanda petik memiliki potensi besar konflik of interest dalam perkara-perkara yang lain, itu yang dicegah, tidak bisa dilakukan oleh Pak Anwar Usman kan. Baik, jadi poinnya adalah mereka hendak memastikan bahwa harkat dan martabat Mahkamah Konstitusi itu terjaga dengan cara menangguhkan hak Anwar Usman untuk ikut dalam 3 isu perkara tadi. Ya, baik. Mas Usman melihat ada implikasi politik dalam putusan ini, Mas Usman? Ya, pertama terkait dengan implikasi politik, Mbak, dari putusan MK sendiri, tentu akan tetap menjadi legitimasi bagi pasangan Prabowo Gibran. Dan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini memang secara legal formal tidak akan menggoyahkan komposisi Prabowo Gibran sebagai bagian dari kontestan. Karena bagaimanapun juga aturan dari putusan yang kemarin di perkara 90 itu sudah menjadi landasan yang cukup kuat dalam konteks aturan kepemiluan, dan per hari ini sudah dilegalkan oleh KPU dari PKPU nomor 19 tahun 2003 diubah menjadi PKPU nomor 23 tahun 2023. Yang mana di poin di pasal sekitar pasal 13 poin 1 di ayat R itu betul-betul sudah mengakomodir putusan dari Mahkamah Konstitusi yang di perkara nomor 90 kemarin. Tetapi di saat yang sama, implikasi dari putusan MK ini setidaknya akan menghadirkan sebuah bentuk delegitimasi politik terhadap kredibilitas pasangan Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun juga dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjatuhkan putusan yang begitu berat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, tentu itu akan kemudian membuktikan seolah bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres di balik putusan yang kemudian menjadi alat legitimasi secara hukum untuk masuknya Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah, kemudian di sisi yang lain ada yang cukup pelik juga ketika kemudian tadi oleh pimpinan sidang Pak Zimli sebagai ketua di MK menyebutkan bahwa misalnya Pak Anwar Usman sebagai ketua MK disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan putusan batas usia capres-cawapres. Tentu di hasil ini harus didalami. Kita belum membaca materi putusannya seperti apa. Apakah kemudian membuka ruang bagi masuknya intervensi pihak ini, apakah kemudian terkait dengan konteks adanya kekuatan-kekuatan politik tertentu dari elemen eksternal ataukah misalnya dari pemerintahan? Kalau misal memang betul elemen ini adalah intervensi dari kekuatan politik misalnya yang ada di pemerintahan, karena beliau diduga memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, memiliki hubungan keluarga dengan Pak Jokowi, maka kemudian ini seolah memberikan feeding secara politik untuk menghidupkan narasi yang kemarin disampaikan oleh teman-teman di PDIP tentang wacana menguatnya penggunaan hak angket. Hak angket tidak bisa meletakkan putusan MK sebagai objek di dalam konteks angket, karena itu adalah hak dalam konteks investigasi administrasi pemerintahan, praktik pemerintahan, bagaimana melaksanakan undang-undang, putusan dan juga kebijakan secara umum. Tetapi kalau misal kemudian dalam konteks hasil investigasi MK membuka informasi adanya pihak dari eksekutif misalnya yang mencoba untuk melakukan intervensi kepada kepada Mahkamah Konstitusi yang tadi dibuka oleh MK, maka ini akan menjadi celah baru secara politik bagi masuknya kekuatan politik di Senayan untuk menggunakan ini sebagai bagian dari munisi untuk menggunakan hak angketnya. Baik, nanti kita akan gaya lebih dalam lagi, termasuk juga Bu Margarito punya catatan mungkin mengenai membuka ruang intervensi ini, karena ini terkait juga dengan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Sesaat lagi kami akan segera kembali.